حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbunallah fastaghfirkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, pertama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat. Sehingga sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bermuajah kajian menjelang buka puasa di Masjid Al-Falah ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Bersyukur pula kita masih dipertemukan dengan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan dihindarkan kita dari api neraka. Dan dalam konteks medis, bulan Ramadan ini adalah bulan kesehatan. Bulan yang memang disiapkan Allah untuk supaya kita menjadi orang yang sehat. Yang berpenyakit insya Allah akan Allah sembuhkan, yang sehat akan Allah semakin optimalkan kesehatannya dan dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Tentu dalam tataran medis, statement atau ungkapan itu pasti punya bukti evidence base yang kuat. Ada penelitian-penelitian yang mendukung, ada penelitian yang menunjang, sehingga layak kalau disebut bulan Ramadan adalah bulan kesehatan. Menjelang akhir dari kita ditinggalkan oleh Ramadan ini, tentu ada pertanyaan besar yang hinggap di dalam pikiran kita. Sudah sukseskah puasa kita? Puasa yang sudah kita jalankan selama ini 25 atau 26 hari ini, apakah menjadi kategori sebuah ibadah yang sukses? Sebuah ibadah yang sesuai dengan target yang diharapkan. Kita sangat hafal betul dengan ayat yang mewajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ilaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan berpuasa seperti umat terdahulu agar menjadi orang yang bertakwa. Maka secara sederhana target dari puasa kita adalah menjadi insan yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks medis, ternyata orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang disehatkan oleh Allah. Jadi di dunia kedokteran Islam itu ada istilah orang muttaqin itu pasti orang yang sehat. Tetapi jangan dibalik, bahwa orang yang sakit itu berarti tidak bertakwa, bukan. Orang yang bertakwa itu pasti Allah beri kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun dengan berbagai macam penjelasannya. Nah, indikator-indikator yang bisa kita ambil untuk kemudian mengatakan bahwa puasa kita ini sukses atau tidak, tentu harus punya dasar, tentu harus punya dalil. Ketika kita berpuasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mekanisme yang tidak bisa lepas dari itu adalah bagaimana kita makan dan minum. Ketika kita makan dan minum dalam keseharian di luar Ramadan, seringkali sehari kita bisa makan minum 3 atau 4 kali bahkan. Yang notabene dalam konteks kesehatan itu tidak ada dasarnya. Kalau panjenengan kami tanya, sehari makan 3 kali itu dasarnya apa? Nggak ada, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Katanya dokter, enggak, saya dokter, nggak ada yang kemudian mengharuskan makan 3 kali sehari, tidak ada. Tapi lebih kepada kebiasaan saja. Nah, kebiasaan yang sehari makan 3 kali itu menjadi cukup berat ketika kemudian sehari menjadi makan cuma 2 kali. Apalagi kurun waktunya lama.
selisihnya. Jam 4 saat kita sahur sampai kemudian jam 6 ketika kita berbuka. Mindset sehari 3 kali bahkan lebih, kemudian menjadi hanya 2 kali dalam rentang waktu yang cukup lama. Itu yang kemudian menjadi sebab banyak orang yang seolah-olah merasa berat puasa itu. Menjadi penyebab tidak berpuasanya seseorang dengan berbagai macam alasannya itu. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi ketika proses menjalankan puasa dibandingkan dengan di luar puasa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah mekanisme yang disebut dengan homeostatic eating. Bagaimana makan itu dalam konteks keseimbangan. Jadi makan yang terbaik itu atau pola makan yang terbaik itu adalah yang disebut dengan homeostatic eating. Nanti panjenengan bisa browsing. Homeostatic eating itu cara makan yang seimbang, tawazun. Jadi makan yang kalau dijelaskan dalam konteks homeostatic eating itu definisinya makan yang baru makan ketika merasa lapar. Dan kemudian berhenti makan sebelum merasa kenyang. Ada berbagai macam mekanismenya. Nama itu, sematan dari homeostatic eating itu baru beberapa dekade ini saja diketemukan. Sebagai pola makan yang sehat, pola makan yang baik itu homeostatic eating. Dan itu Rasulullah sudah lakukan 1400 lebih tahun yang lalu. Legitimasinya dalam bentuk disebut homeostatic eating itu baru kali ini tuh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika proses homeostatic eating itu terjadi di bulan Ramadan, ini sesuatu yang menjadi luar biasa. Kalau di luar Ramadan, ketika lapar, taruhlah sarapan jam 6, jam 7, kemudian sekitar jam 1, jam 2-an merasa lapar misalkan, perut yang kosong itu mengirim sinyal. Sederhananya lambung kita, saluran pencernaan kita mengirim sinyal ke otak untuk mengabarkan bahwa lambung lagi kosong, sementara sel-sel yang ada di tubuh kita butuh asupan kalori dari makanan yang dikonsumsi. Maka kemudian lambung berkirim sinyal ke otak, otak menangkap permintaan itu, dan kemudian karena memang menjadi bagian dari kebutuhan fisiologis, bahasa kerennya itu impulse survival. Jadi sinyal yang dikirimkan ke otak dalam rangka untuk bertahan hidup, survive, dengan cara meminta untuk diisi makanan dalam bentuk makan itu tadi. Dalam konteks di luar Ramadan, ketika lambung merasa kosong, kirim sinyal ke otak, otak mengirim makanan. Otak mengkoordinasikan sebagai koordinator, menggerakkan tangan, kaki, badan kita, keinginan kita, mulut kita untuk kemudian makan. Ketika proses makan itu terjadi, ketika lambung mulai merasa penuh, dalam konteks ini sepertiga bagian makanan mengisi lambung, lambung kirim sinyal lagi ke otak untuk kemudian menghentikan makannya. Stop, ini sudah merasa mulai penuh, jadi stop makannya. Nah, homeostatic eating itu ketika dapat sinyal pertama makan, otak mengkoordinir diri untuk kemudian makan. Ketika berisi makanan, otak kemudian dapat sinyal lagi untuk stop, otak nyetop untuk kemudian makannya jangan dilanjutkan. Itu homeostatic eating dan itu di luar Ramadan. Lalu ketika di bulan Ramadan kita sedang berpuasa, jam 4 sahur. Kemudian kira-kira jam 10, jam 11 mulai merasa lapar. Lapar luar biasa. Apa yang kemudian dilakukan lambung? Seperti mekanisme tadi. Lambung kirim sinyal ke otak untuk otak memerintahkan bagian tubuh yang lain untuk makan. Kira-kira jawaban otak apa ketika kita sedang berpuasa Ramadan itu? Jawaban otak menolak. Mohon maaf, tidak saya turuti permintaan lambung. Mohon maaf, saya tidak akan penuhi. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Apa makna filosofi di balik itu? Makna filosofisnya adalah kebutuhan fisiologis kita yang memang halal
Makan itu sesuatu yang halal. Tetapi ketika di bulan Ramadan, kebutuhan fisiologis kita dikalahkan oleh kebutuhan kita sedang beribadah. Yang halal saja, yang diperbolehkan saja, itu di stop untuk kemudian dikalahkan karena kita sedang berpuasa, sedang beribadah. Apa dampaknya di dalam tubuh kita, di dalam kebiasaan kita, dalam keseharian kita? Sesuatu yang sesungguhnya itu halal saja masih dikalahkan oleh ibadah, apalagi yang haram-haram itu. Teramat mudah bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan puasa untuk menghindari hal-hal yang haram itu terlalu mudah. Mudah saja. Karena sudah terbiasa dengan menahan diri dari yang halal. Bagian otak yang bekerja untuk mengontrol diri itu namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu bekerja dengan baik untuk mampu menahan diri. Pintu masuknya apa? Pintu masuknya karena puasa kita, ibadah kita itu lillahi ta'ala. Jadi memang harus ada niat. Niatnya harus lillahi ta'ala. Ketika pintu masuk yang lillahi ta'ala itulah yang menyebabkan berbagai macam proses di dalam tubuh kita. Apa bedanya intermittent fasting dengan puasa Ramadan? Intermittent fasting itu tidak makan dalam kurun waktu tertentu. Yang sekarang lagi booming itu 12 jam. 12 jam tidak makan, tidak minum sama sekali. Nanti 12 jam berikutnya boleh. 12 jam lagi nanti tidak boleh makan, tidak boleh minum. Apa bedanya dengan puasa Ramadan? Bedanya adalah di pintu masuk berupa lillahi ta'ala karena ibadah. Yang satunya lebih kepada konteks supaya disehatkan saja. Supaya komposisi tubuhnya tidak overweight dan seterusnya itu. Innamal a'malu binniyat dalam konteks medis itu luar biasa dampaknya. Kalau dalam konteks fikih innamal a'malu binniyat itu amalan apapun yang tidak didasari oleh lillahi ta'ala maka itu menjadi musproh. Dalam konteks medis, lillahi ta'ala itu menyehatkan dengan berbagai macam penjelasannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita puasa Ramadan, sesungguhnya kita lagi berada di posisi kejujuran yang luar biasa. Padahal ketika jam 11 lambung sudah ngirim sinyal lapar tadi itu, kan kita bisa saja untuk mokel. Nggak ada orang yang tahu. Maka karena puasa itu adalah ibadah yang paling jujur. Kenapa paling jujur? Karena tidak kelihatan. Ibadah yang lain kelihatan, tapi puasa itu tidak kelihatan. Maka di situ itulah kejujuran diuji. Di situ itulah peran prefrontal cortex dari otak kita yang disupport penuh, diimpuls penuh oleh niat yang lillahi ta'ala menjadi punya peran penting untuk tetap dalam kejujurannya itu. Punya potensi untuk tidak berpuasa, tapi tetap berpuasa. Karena kontrol dirinya bagus. Dan apa yang kemudian dijanjikan oleh lambung ketika yang dijanjikan otak ketika lambung meminta, tadi kan ditolak. Tapi otak itu memberi janji. Nanti kalau sudah azan maghrib, permintaanmu akan saya penuhi. Apa maknanya itu? Maknanya ada yang disebut dengan delayed gratification. Pemberian hadiah yang tertunda. Hadiah yang tertunda. Itu nanti kalau panjenengan browsing, berbagai macam penelitian tentang orang yang mampu mengatur pola delayed gratification. Itu adalah orang-orang yang punya kans besar untuk sukses. Sederhananya gini, ketika anak kita meminta sepeda misalkan, lalu kemudian kita janjikan, kita buat delayed gratification. Iya nak, akan saya belikan sepeda kalau kamu hafal Al-Quran juz 30. Bisa diberikan saat itu, tapi di delayed untuk iya saya beri kalau hafal juz 30. Maka anak kita akan bekerja keras. Anak kita akan menghafalkan Quran itu betul-betul supaya mencapai targetnya hafal 30 juz dan kemudian diberi hadiah itu.
tubuh kita pun sama. Ketika jam 11, 12 tadi dijanjikan oleh otak kita, nanti kalau maghrib akan saya beri hadiah itu. Maka tubuh kita akan menjaga dengan sangat optimal supaya nanti bisa ketemu dengan azan maghrib itu waktunya membatalkan puasa, diberi hadiah oleh otak dalam bentuk makanan itu tadi. Ini proses yang luar biasa. Maka di situ ada berbagai macam tataran psikologi yang kemudian kita menjadi jauh lebih jujur dengan kondisi apapun yang ada di dalam tubuh kita itu. Maka terminologi indikator keberhasilan puasa yang pertama adalah apakah kita berubah menjadi orang yang jujur selama Ramadan ini. Terlebih lagi nanti selepas Ramadan kita tetap dengan kejujuran kita. Karena selama Ramadan kita dididik betul untuk jujur, untuk tidak berbohong, untuk kemudian memenangkan tataran ibadah, tataran teologisnya dibanding tataran fisiologisnya. Lalu secara kasat mata apa yang bisa dilihat? Seperti yang saya sampaikan tadi, indikator-indikator suksesnya puasa harus berbasis dalil. Apa dalil yang bisa kita ambil? Salah satunya adalah surat Ali Imran 134. Di mana ayat itu menjelaskan tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Sementara kita tahu tadi, orang berpuasa itu target akhirnya adalah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Lalu apa ciri-cirinya orang yang bertakwa itu? Sesuai Al-Imran 134 tadi itu dikatakan cirinya orang bertakwa adalah ada 3. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dhara wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ada 3 ciri orang-orang yang bertakwa itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata 3 ciri orang bertakwa itu, 3-tiganya terkorelasi erat dengan kesehatan. Jadi ketika ada 3 ciri itu di dalam perilaku seseorang, maka orang itu menjadi bagian dari orang yang disehatkan oleh Allah dengan berbagai macam mekanismenya. Coba kita kupas. Ciri pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dhara. Orang yang menginfak sedekahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Orang-orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, orang-orang yang penyikapan terhadap hartanya itu sangat ringan. Tidak kemudian dia itu diperbudak oleh hartanya, tetapi hartanya lah yang kemudian digunakan untuk sebesar-besar kebutuhan akhiratnya nanti. Lalu apa hubungannya? Apakah orang-orang yang ahli sedekah itu orang-orang yang sehat? Jawabannya iya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berada di 2 surat yang berbeda. Bunyinya sama persis. Di surat Al-Hasr ayat 9 dan di surat At-Taghabun ayat 16. Wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang bebas dari sifat kikir, orang-orang yang tidak kikir, orang-orang yang ahli sedekah, digolongkan oleh Allah menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Jadi ahli sedekah itu digolongkan menjadi orang yang beruntung. Lalu keberuntungannya dalam bentuk apa? Keberuntungannya dalam bentuk as-sadaqatu tasaddu sab'ina ba'ban minassu. Orang-orang yang ahli sedekah, sedekahnya itu mampu mencegahnya dari 70 keburukan. Apapun keburukan itu, salah satu tafsirnya adalah penyakit. Maka kalau kita rangkai, orang-orang yang bersedekah, orang yang ahli sedekah itu menjadi orang yang beruntung, keberuntungannya dalam bentuk dicegah dari berbagai macam penyakit. Apakah hanya mampu mencegah saja? Tidak. Ada hadis lain yang menyebut dzau mardokum bis shadaqah. Belilah atau obatilah penyakit itu dengan sedekah.
Maka dua mekanisme itu harus bisa dibuktikan dalam tataran medis. Sedekah itu mampu mencegah penyakit dan sedekah itu mampu mengobati penyakit. Lalu tataran medisnya bagaimana penjelasannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah nanti bisa mengakses penelitian dari Jorge Moll tulisannya. Jorge Moll, Jorge Moll, Jorgemoll. Dari California University melakukan penelitian tentang korelasi antara sedekah dan kesehatan seseorang. Apa bukti otentik dari hasil penelitian tersebut? Hasil penelitian itu mengatakan orang yang ahli sedekah adalah orang yang sehat. Mekanismenya seperti apa? Ketika orang itu bersedekah, ternyata muncul rasa bahagia, muncul rasa membawa manfaat, muncul rasa bahwa dirinya itu berada pada kondisi yang baik untuk kemudian bersedekah itu. Dalam penelitian tersebut disebutkan orang yang bersedekah itu otaknya bersinar, warm glow, hangat dan bersinar ketika orang itu bersedekah. Lalu apa yang muncul ketika orang itu bersedekah? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, otak kita mengkoordinasikan diri untuk memerintahkan berbagai organ di dalam tubuh kita untuk memproduksi hormon. Jadi ketika orang itu bersedekah, nanti muncul 4 hormon. Hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Biasa disebut 4 hormon itu adalah hormon kebahagiaan. Rasa bahagia itu muncul ketika seseorang bersedekah. Penelitiannya Jorge Moll, California University. Apa yang kemudian terjadi ketika 4 hormon itu ada di pembuluh darah kita? Apa yang terjadi ketika 4 hormon itu hadir di dalam pembuluh darah kita? Maka ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 hormon itu punya fungsi masing-masing. Hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin itu punya fungsi masing-masing. Hormon endorfin itu sering dibahas. Hormon endorfin itu salah satu hormon kebahagiaan. Ketika hormon endorfin itu muncul, hadir di dalam darah kita, apa yang kemudian terjadi? Hormon endorfin itu dari berbagai macam literatur disebutkan daya fungsinya, daya menghilangkan rasa nyeri itu 200 sampai 300 kali lipatnya morfin. Ketika panjenengan browsing nanti, endorfin itu daya kerjanya bisa 300 kali lipatnya morfin dalam konteks untuk menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan rasa tidak enak, menghilangkan rasa tidak nyaman di dalam tubuh kita. 300 kali lipatnya. Morfin itu kalau di dunia kedokteran, di dunia perumah sakitan, morfin itu akan diinjeksikan, akan disuntikkan kepada seseorang ketika orang itu mengalami rasa nyeri yang luar biasa yang tidak bisa hilang dengan obat-obatan konvensional. Tidak bisa hilang dengan obat-obatan biasa. Asamefenamat, paracetamol, antalgin itu nggak bisa hilang. Ada kondisi tertentu di perumah sakitan, di dunia kedokteran yang itu tidak bisa hilang nyerinya dengan obat-obat normatif seperti itu. Maka kalau di rumah sakit, untuk menghilangkan rasa nyeri itu akan diinjeksikan morfin. Endorfin yang muncul ketika seseorang itu bersedekah, daya kerjanya 300 kali lipatnya morfin. Maka wajar kalau orang yang nyeri mengalami sakit yang luar biasa, ketika kemudian bersedekah secara ikhlas, maka muncul hormon endorfin itu. Maka nyerinya akan Allah tekan dengan berbagai mekanismenya. Jadi saraf nyeri itu urusannya dengan hormon prostaglandin, itu yang kemudian diblok oleh hormon endorfin itu sehingga rasa nyerinya hilang. Maka ketika 4 hormon tadi, endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin bekerja bersama-sama, bersinergi 4 hormon itu, ternyata dampak yang muncul adalah imunitas tubuh seseorang
daya tahan tubuh seseorang menjadi meningkat optimal. Lalu kalau daya tahan tubuh kita itu meningkat, maka mekanisme sistem pertahanan di tubuh kita akan kuat, akan bagus. Sehingga apapun yang akan menyerang tubuh kita yang nanti menimbulkan berbagai macam penyakit, itu bisa dihalau. Jadi bukti otentik mekanisme untuk kita disehatkan oleh Allah melalui jalan sedekah, yang itu merupakan ciri atau tanda dari orang mutakin, itu secara teoritis medis bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau sebelum Ramadan kita ini orang yang sulit untuk berinfak sedekah, kita ini orang yang sulit untuk kemudian mengamal baikkan harta kita di jalan Allah, ketika kemudian menjalankan puasa Ramadan, kita keluar menjadi sosok yang ahli sedekah, kita menjadi orang yang mudah saja mensedekahkan harta kita, maka satu indikator kesuksesan puasa kita insya Allah sudah ada. Dan kemudian tadi korelasinya, orang yang ahli sedekah itu disehatkan oleh Allah. Sebelum Ramadan kita ini pelit, kita ini bakhil. Ketika puasa Ramadan menjadi sosok yang ahli sedekah, insya Allah puasa kita salah satu indikatornya ada dan bisa disebut sukses puasa kita. Ciri yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarah, menjadi orang yang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dunia kedokteran, 80% lebih penyakit itu disebabkan oleh seseorang yang tidak sabar, seseorang yang mengalami stres, seseorang yang marah, seseorang yang kondisi hormonalnya dipenuhi oleh hormon adrenalin, hormon marah, hormon stres, hormon kortisol. Tapi ketika Ramadan, kita itu dididik untuk betul-betul menjadi orang-orang yang sabar. Betul-betul dididik sebagai orang-orang yang mampu mengontrol diri kita. Maka ketika sebelum Ramadan orang itu pemarah, orang yang gampang emosi, kemudian menjalankan puasa Ramadan menjadi sosok yang penyabar, maka sekali lagi di situ itu pula tanda atau indikator keberhasilan puasa kita ada. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemarah itu resiko medisnya sangat besar. Orang-orang yang gampang emosional itu resiko sakitnya sangat banyak. Serangan jantung, stroke, hipertensi, asma, penyakit lambung, diabetes. Orang-orang kencing manis itu kalau dia pemarah, kadar gula darahnya akan sangat sulit dikontrol. Orang hipertensi kalau kemudian pemarah, sudah hipertensi, pemarah, resiko stroke-nya, resiko pecahnya pembuluh darah akan sangat besar. Walaupun kenaikan tekanan darahnya itu tidak terlalu besar, iya, itu di pembuluh darah jantung. Pembuluh darah di otak meningkatnya berkali lipat. Dan itu yang menjadi penyebab kenapa seseorang itu pecah pembuluh darah di otaknya, karena diawali dengan marah itu tadi. Maka resikonya orang marah itu sangat banyak. Dalam tataran sosiologi, orang yang pemarah itu berpotensi besar untuk memutus silaturahim. Maka ketika orang itu marah, ibaratnya dalam teknis medis di kedokteran Islam, orang itu kalau marah, di seputarnya ini jinnya itu berteriak-teriak, bertepuk tangan. Untuk kemudian, ayo tetap marah. Iya marah, ini waktunya kamu marah. Kamu sudah diginikan berapa kali, sudah sering kali, ini saatnya kamu marah. Bertepuk tangan untuk mendukung, ayo marah. Kenapa? Karena ternyata marah itu menjadi pintu utama putusnya silaturahim. Sementara la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi pada konteks ini, setan itu berkepentingan
untuk mendukung seseorang supaya marah, supaya nanti silaturahimnya putus dan menjadi temannya di neraka nanti. Dalam tataran sosiologinya seperti itu. Dalam tataran medis tadi, orang-orang yang pemarah adalah orang-orang yang rentan menghadapi berbagai macam penyakit. Dan itu rata-rata penyakitnya penyakit yang berat. Serangan jantung seringkali diawali dengan marah. Orang-orang asma bisa dijamin. Orang asma itu kalau marah pasti langsung kambuh. Pasti mengiknya muncul ketika marah. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ketika marah pasti langsung mules lambungnya. Jadi begitu banyak penyakit yang bisa dihindarkan ketika seseorang itu masuk kategori bukan pemarah, alias orang-orang yang sabar. Jadi dampak sabar itu bagi kesehatan tubuh kita luar biasa hebat. Bertentangan dengan itu, orang-orang yang pemarah adalah orang-orang yang riskan menderita penyakit-penyakit yang berat. Sekali lagi, ketika sebelum Ramadan menjadi orang yang terbiasa dengan amarahnya, kemudian menjalankan puasa Ramadan menjadi orang yang penyabar, 11 bulan kemudian tetap dijaga kesabarannya itu, maka puasa kita bisa dikatakan sukses karena memenuhi unsur indikator target yang kedua, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah. Ciri orang mutakin yang ketiga sesuai Ali Imran 134 apa? Wal'afina anin nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Di bulan Ramadan ini kita meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang pernah kita perbuat. Di sisi lain kita terbiasa dengan memaafkan kesalahan orang lain. Dua hal yang sangat klop. Kita meminta ampun kepada Allah dan secara belum minan nasnya kita kemudian memberi maaf kepada orang lain. Orang salah kalau minta maaf itu normatif. Orang salah ya mesti minta maaf, itu normatifnya. Tapi orang mutakin levelnya pasti lebih tinggi. Orang mutakin itu levelnya kalau disalahi sebelum yang menyalahi minta maaf sudah dimaafkan. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita ini ketika bersosialisasi hal yang kaitan dengan kesalahan-kesalahan itu, orang yang disalahi sudah memaafkan jauh sebelum orang yang salah meminta maaf. Betapa indahnya. Kenapa? Karena yang menghambat seseorang untuk masuk ke surganya Allah itu salah satunya adalah hal yang tidak bisa dimaafkan ini. Maka menjadi penghalang untuk masuk surga itu. Maka konsep di Islam sangat jelas. Konteksnya adalah jadilah orang pemaaf. Karena dengan maaf, memberi maaf kepada orang lain, artinya dia lagi menyadari bahwa manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah. Al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Maka ketika memahami bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, maka dirinya pun berpotensi yang sama. Maka harapannya ketika dirinya melakukan kesalahan, sudah dimaafkan oleh orang yang pada konteks ini disalahi itu. Maka ini konsep yang luar biasa. Lalu apa korelasinya orang-orang yang pemaaf dengan kesehatan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang pendendam, orang yang tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain, ibaratnya menyimpan bara di dalam dirinya. Ibaratnya menyimpan duri di dalam dagingnya. Kenapa? Karena hal itulah yang menjadi penghalang sehatnya seseorang, dan hal itu pula lah yang menjadikan seseorang itu gampang terkena penyakit. Kenapa? Karena imunitas, daya tahan tubuhnya ketika orang itu pendendam, penelitiannya mengatakan drop. Daya tahan tubuh seseorang yang pendendam itu selalu pada kondisi low, selalu berada pada kondisi yang rendah.
Kenapa? Karena pikirannya dipenuhi oleh ketidaknyamanan. Pikirannya dipenuhi oleh rasa dendam itu. Bayangkan, orang yang pendendam dengan orang yang didendami itu ya. Misalkan si X itu sangat punya amarah, sangat punya dendam dengan si Y. Ketika bertemu, si Y yang didendami ini kan nyantai saja. Oh, nggak ada perasaan apapun. Sementara si X ketemu dengan si Y, bisa jadi saat itu langsung stroke bisa. Karena langsung adrenalinnya meningkat, tekanan darahnya meningkat dengan cepat, pembuluh darah di otak tidak mampu melawan peningkatan tekanan darah yang teramat cepat itu. Kenapa? Karena pembuluh darah di jantung besar dan tebal, sementara pembuluh darah di otak itu kecil dan tipis. Peningkatan tekanannya itu sesuai dengan berapa kali besarannya. Rumusnya P sama dengan F per A. Semakin kecil ruangannya, maka tekanannya akan semakin meningkat. Ibaratnya kalau di jantung, lebar pembuluh darahnya, ibaratnya ini ya, 7 cm, di otak 1 cm, maka tekanan di jantung yang naik 10, itu nanti di otak menjadi 70. Karena ruangannya lebih kecil 7 kali lipatnya, maka tekanannya meningkat 7 kali lipat. Jadi kalau pembuluh darah di jantung ibaratnya naik 10, tapi di otak itu naiknya menjadi 70. Nah, itu yang kemudian menyebabkan pembuluh darah di otak tidak mampu menahan peningkatan tekanan darah yang secara mendadak karena emosi, karena dendam pada seseorang, sehingga kemudian pecah pembuluh darahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka hatinya menjadi plong, hatinya menjadi tenang, silaturahim dengan siapapun menjadi baik. Dan kita ketahui bersama untuk kondisi terkini saat ini, yang namanya networking itu, jejaring itu menjadi pintu utama untuk suksesnya seseorang. Jejaring yang bagus, networking yang bagus itu menjadi kunci untuk sukses. Jejaring yang bagus akan tercipta kalau hubungannya baik. Hubungan yang baik akan tercipta ketika orang itu saling memaafkan. Tidak ada rasa ganjal di dalam dirinya masing-masing. Sehingga kemudian dengan mampu memaafkan kesalahan orang lain, itu yang pertama menjadikan kita disehatkan oleh Allah. Yang kedua, hubungan sosial kita, hablum minan nas kita dengan orang itu semakin baik. Tercipta networking yang baik. Dari sana pula nanti akan muncul berbagai macam kesuksesan, tergantung kepada apa aktivitas seseorang tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indikator-indikator kesuksesan kita berpuasa seperti yang tertera di Ali Imran 134 adalah kita menjadi orang yang ahli sedekah, menjadi orang yang mampu menahan amarah, dan menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaan besarnya, sudah adakah ciri-ciri itu di dalam diri kita masing-masing? Seperti yang pertama sebelum 3 item itu, menjadi jujur. Apakah kejujuran itu sudah betul-betul kuat di dalam diri kita, dalam konteks apapun? Termasuk ada kejujuran untuk kebaikan itu kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada. Tetapi itu ternyata dampak di dalam kesehatan kita, jujur atau berbohong untuk sebuah kebaikan, itu dampaknya sama, jelek buat tubuh kita. Jadi berbohong untuk kebaikan, itu dampaknya di dalam diri kita, itu juga jelek secara teknis medis. Maka bohong model apapun itu, apapun peruntukannya, itu tetap tidak baik buat tubuh kita. Ada mekanisme tersendiri yang itu bisa, ya kalau dijelaskan ya mungkin satu kajian tersendiri kaitan dengan hal itu. Jadi kami di kedokteran Islam itu banyak membahas tentang hal-hal yang menjadi sifat manusia, sikap manusia, amalan-amalan manusia yang dikaitkan dengan tataran Quran dan hadis, kemudian korelasinya di dalam anatomi fisiologi tubuh kita itu seperti apa.
Itu yang kami bahas di dunia kedokteran Islam. Maka sekali lagi, kalau ciri-ciri itu, 4 ciri itu, jujur, ahli sedekah, mampu menahan amarah, dan tidak pendendam itu ada dalam diri kita saat ini, alhamdulillah, insya Allah bisa dikatakan puasa kita itu sukses. Tetapi kalau tidak semua itu ada di dalam diri kita saat ini, insya Allah kita masih punya kesempatan beberapa hari ini untuk mengoptimalkan itu, supaya betul-betul ketika kita keluar dari Ramadan ini betul-betul menjadi sosok yang mutakin itu. Sosok yang kemudian indikator-indikator mutakinnya ada di dalam perilaku kita sehari-hari, dan itu yang menjadi bahan kita untuk menghadapi kehidupan 11 bulan ke depan, untuk berharap kita diketemukan lagi dengan puasa Ramadan tahun depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan.